Selamat sore, kembali lagi ke acara Festival Sastra Lontar di Jakten. Pemutaran film dan obrolan santai, mengenang yang lama, memajang yang muda. Di seri ketiga kali ini, kita akan menayangkan film mengenai Umar Khayyam dengan tajuk Refleksi Kehidupan karya Edi. Sebelumnya kalau teman-teman sudah menyaksikan beberapa acara di dua acara sebelumnya, kita sudah kedatangan Tini Haddad yang membicarakan tentang Selasih, dia adalah anak dari Selasih, dan juga Fanny Jonathan Poik yang membicarakan mengenai Gerson Poik. Kali ini kita kedatangan lagi tamu istimewa nih, karena sama seperti tamu sebelumnya, beliau adalah putri dari tokoh yang akan dibicarakan dalam video kali ini. Halo Bu atau Mbak Wulan Anggraini. Halo Mbak. Hadir bersama saya di sini. Gimana Mbak kabarnya selama pandemi ini? Ini lagi di rumah ya? Iya, lagi di rumah. Keren tuh belakangnya. Dengan keluarga juga. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol bareng sebentar ya dengan kita hari ini. Nah, di penayangan film kali ini, Mbak Wulan sudah nonton kan ya filmnya? Iya. Boleh cerita sedikit nggak gimana pengalamannya ketika menonton Bapak, kolega-koleganya, dan juga teman-teman dan juga keluarga gitu, menonton kembali. Kalau buat saya jadi kangen Bapak ya, jadi rindu Bapak. Karena kebetulan saya terlibat dalam pembuatan film tersebut di Lontar. Jadi waktu syuting Bapak itu di dua lokasi, Jogja dan Jakarta, bersama Mas Edi Pras dan tim. Cukup lama ya pengambilan gambarnya sepertinya, soalnya di dua tempat begitu. Ya, cukup lama. Bisa ceritain tentang kesibukan hari ini, Mbak? Kesibukan mungkin siapa? nggak berkaitan dengan dunia sastra gitu. Ya, ingin tahu latar belakang Mbak ini kan sebagai anaknya Pak Umar Khayyam nih, apakah masih sastrawi atau gimana gitu? Sedang apa? Ya, kalau saya bekerja di sebuah sekolah di Ciputat, ada sekolah Jakarta Multicultural School sebagai staff officer. Senangnya karena saya masih bersinggungan dengan dunia pendidikan di sana. Oh iya, kan Pak Umar juga pengajar ya. Oh iya, beliau dosen di mana-mana. Oke, jadi untuk lebih dekat mengenal Pak Umar Khayyam, kita mungkin langsung tayangkan film mengenai beliau, dan nanti dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Wulan. Setelah tayangan film Pak Umar Khayyam, karena tajuknya mengenang yang lama, memajang yang muda, akan juga ditayangkan dua film pendek mengenai dua penulis muda yang punya kedekatan dengan karya-karya Pak Umar Khayyam, dan juga secara pribadi mungkin atau terlibat di dunia budaya juga, Avianti Arman dan Ben Sohib. Mungkin kita langsung tayangkan filmnya ya, nanti kita lanjut dengan ngobrol-ngobrol lagi.
Sastrawan ini lahir pada tanggal 30 April 1932 di Ngawi, Jawa Timur. Jadi saya anak tertua, adik-adik saya 9. Ayahnya punya perhatian pada dunia kesusastraan dan tertarik pada sastrawan Omar Khayyam. Fantasinya ayah saya aja. Dia senang nama Omar Khayyam itu sebagai pujangga Persia. Ya dia ambil, mengira kalau anaknya mau jadi pujangga gede. Jadi rupanya dia bacanya lumayan juga, termasuk membaca rubaiyat dari Omar Khayyam. Ya dia ketarik dengan nama itu, punya anak, ya terus dikasih nama Omar Khayyam. Meskipun ejaan berbeda, nama inilah yang mengilhami dalam memberikan nama anak tertuanya, Omar Khayyam. Masa pendidikan dasar dan menengah pertamanya diselesaikan di kota Solo. Sementara itu, pendidikan sekolah menengah atasnya di kota Semarang. Kemudian meneruskan ke Fakultas Pedagogi dan Filsafat di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada saat-saat tinggal di New York inilah, Khayyam mulai menulis cerita-ceritanya yang kemudian dikumpulkan dalam 1000 kunang-kunang di Manhattan. Saya kan tinggal di apartemen. Kalau buka jendela itu kelihatan di bawah itu kota Manhattan. Dan itu membayangkan lampu-lampunya banyak itu. Asosiasi saya kan 1000 kunang-kunang di Manhattan. Cerita pendek ini kemudian terpilih sebagai cerita pendek terbaik oleh majalah sastra Horizon pada tahun 1968. Saya merasa bahwa di dalam penulisan sastra atau novel sekurang-kurangnya dan cerpen, itu kita bisa melihat apakah pengarang yang bercerita, apakah cerita yang bercerita, atau apakah suasana yang bercerita. Ya. Nah, di dalam novel cerpen-cerpen Omar Khayyam di Amerika, menurut saya yang sangat menarik perhatian saya adalah bahwa di sana cerita tidak begitu penting, ya. Dan pengarang sama sekali menyembunyikan dirinya, tetapi seluruh yang bercerita adalah seluruhnya suasana, ya. Dan suasana itu begitu terbuka sehingga pembaca itu betul-betul mempunyai kebebasan untuk menafsirkan cerita itu dengan sangat leluasa. Karena menurut saya di sana cerpen-cerpen dari Amerika itu menunjukkan sikapnya yang sangat terbuka dan memberikan kemungkinan yang sangat demokratis kepada pembaca. Omar Khayyam menyelesaikan PhD-nya di Cornell University di bidang sosiologi pada tahun 1965. Sekembalinya di tanah air di tahun 1966, dia sempat mendapat jabatan sebagai Dirjen Radio, Televisi, dan Film sampai tahun 1969. Dan jangan lupa bahwa waktu pengangkatan jadi Dirjen itu surat pengangkatannya itu yang tanda tangan bukan Soekarno meskipun cuma 3 tahun. Karena dianggap nakal, udah ini ribu-ribu aja, udah jangan diteruskan jadi dirjen, kembalikan suruh ngajar aja. Diam-diam pada malam itu juga, Sri pergi menemui Pak RT dan merundingkan penyerahan tun hingga larut. Keesokan harinya, tanpa banyak ramai-ramai, Tun dengan diantar Sri dan Ginut dan Pak RT naik mobil yang menjemput mereka menuju ke kantor. Pak, digemkan saja, nanti merucok lagi loh. Teriak penangkap-penangkap
kata didirkan itu, Tun, yang karena keajaiban saja bisa lolos dari maut. Pada tahun 1975, bukunya yang berjudul Sri Sumarah dan Bawu diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Rangsangnya itu, ya peristiwa Gesapu itu, banyak orang-orang PKI dipojokkan, lari, orang-orang desa pada mengungsi, pada lari, pada mempertahankan diri. Dan saya membayangkan, wah ini simbol-simbol atau ibu-ibu di desa itu gimana? Dibersihkan sama tentara dan orang-orang petani orang yang ikut PTI dan sebagainya itu. Bagaimana mereka harus mempertahankan diri lawan tentara dan sebagainya, lawan orang-orang Islam dan sebagainya. Itu perang di desa. Nah, desa yang nggak pernah perang itu perang. Nah, terus ibu-ibu yang dipisahkan dari keluarganya bagaimana? Dan anehnya seperti sekarang Sri Sumarah itu saya tulis di Hawaii. Sri Sumarah dan Bawu menjadi salah satu karya penting pada era tahun 70-an di dalam dunia kesusastraan Indonesia. Dari kedua cerita di dalam buku tersebut, begitu kental warna kehidupan kejawaannya. Jadi di dalam Sri Sumarah dan Bawu ya, saya kira di sana Khayyam, saya kira terlebih karena isinya. Saya kira Khayyam mungkin merupakan salah satu ya, dan salah satu yang terpenting di antara sastrawan Indonesia yang mendokumentasikan peralihan atau peristiwa politik menyangkut G30S. Ya, artinya naik dan turunnya kelompok-kelompok kiri di dalam politik dan masyarakat Indonesia. Ya. Dan saya kira Sumarah dan Bawu ini adalah cerpen dia yang panjang, ya, yang melukiskan dengan baiknya bagaimana perjuangan dan konflik-konflik yang timbul di dalam diri orang-orang yang dinyatakan atau dengan sengaja berpihak kepada kelompok kiri pada waktu itu. Ya. Dan konfliknya menurut saya jauh lebih otentik. Konflik di dalam Bawu dan Sri Sumarah itu lebih merupakan konflik yang eksistensial betul. Ya. Bahwa seseorang memilih dengan sadar menjadi kiri dan kemudian menerima resiko dan seterusnya. Ya. Saya kira itu konflik-konfliknya yang lebih otentik, lebih mendalam. Nah, kalau saya cerita tentang Bawu misalnya, itu saya ingin masuk dunianya Bawu, jadi dunia priayi Jawa itu. Dua novelnya yang lain, Para Priayi, terbit pada tahun 1992 dan Jalan Menikung terbit pada tahun 1998. Novel seperti Para Priayi. Nah, itu saya mungkin sudah lama saya sebagai sarjana ilmu sosial mengamati keadaan sosial kita dan seringkali juga mengamati dan memikirkan dan mempertimbangkan kembali sejarah keluarga saya dan foto kakek saya sampai di Jerman. Itu salah satu kakek saya, jas putih depannya tinggi. Nah, memahami priayi itu apa sebenarnya? Itu lahir para priayi itu banyak orang bilang setengah biografi. Memang banyak saya timba dari pengalaman saya waktu kecil di rumah kakek saya di Ngawi yang saya kasih nama Wonogalik di novel itu. Tapi benar-benar saya sembunyikan. Tapi tidak urung banyak orang yang membaca itu, terutama orang Jawa Timur.
itu orang-orang pemerintahan gubernuran itu yang baca itu langsung aja itu bisa menunjuk ini kan yang kamu maksud Ngawi. Sejauh saya mencatat, para priai itu satu-satunya karya sastra Indonesia yang pernah diresensi lebih dari mungkin dari kumpulan yang saya kumpulkan ya, itu mungkin sekitar 90-an lebih tulisan tentang para priai itu. Itu tidak henti-hentinya. Terus orang membuat itu. Dan salah satu yang mungkin mengapa itu muncul juga karena Pak KM itu berbeda sekali dengan para pengarang yang lain, tidak alergi dengan kritik. Nah, kenapa dia menjadi penting di dalam sastra Indonesia? Menurut saya karena mungkin ini contoh pertama yang bisa menjadi model untuk penulisan novel yang etnografis. Ada contoh yang lain lagi, tapi contoh yang lebih kecil. Misalnya Kunto Wijoyo di dalam cerpen-cerpennya juga sangat etnografis. Tapi dalam novel yang panjang, saya kira baru Khayyam ini yang bisa menuliskan satu novel yang etnografis sekali. Dan karena itu dia menarik perhatian baik dari kalangan ahli ilmu sosial maupun dari kalangan sastrawan sendiri. Tetapi menjadi dia seakan-akan tergantung di tengah-tengah. Di kalangan ilmu sosial dikatakan ini novel, di kalangan ahli para sastrawan dikatakan ya ini masalah risalah ilmu sosial. Ya. Mungkin itu menyebabkan dia menjadi penting dan menarik karena dia mencobakan sesuatu jenis baru dalam penulisan novel yang sebelum ini belum terlalu dikenal di kalangan sastrawan Indonesia. Nah kemudian sambungannya Jalan Menikung, loh kok sudah ini generasi berikutnya kok jadi begini. Sekolah di Amerika ngelinding, wah malah kecantol orang Yahudi, Amerika dan sebagainya. Nah itu jadi jalan menikung betul. Sejak tahun 1987, di setiap hari Selasa, tulisan kolom Khayyam muncul di koran Kedaulatan Rakyat. Ini sebenarnya kalau bahasa Jawa namanya guyon parikno. Ya itu sebenarnya guyon, tapi tidak maksud tidak untuk menyerang, tidak untuk menyakiti orang. Sindiran, guyon parikno namanya. Nah saya memang coba saya tak bikin kolom punya guyon parikno, nyeletit, ya kasih apa sindiran-sindiran, tapi paling tinggi nyelekit aja, dicubit-cubit aja. Kritik tentang keadaan, kritik tentang pejabat, kritik tentang tetangga, kehidupan bertetangga dari manusia. Nah itu insting saya sebagai sosiolog timbul terus itu. Nah itu saya kira orang itu senang karena mereka merasa at home. Banyak mengingatkan kehidupan sehari-hari dia. Saya kira ya. Banyak mengingatkan pendapat dia sehari-hari tentang berbagai macam. Tentang harga-harga, tentang ekonomi, tentang politik gitu. Dan banyak yang kolom saya itu banyak yang isepan jempol, ya banyak yang tidak terjadi sebenarnya. Tapi ingin saya bayangkan bagaimana hubungan saya dan pembantu. Saya tidak pernah memperlakukan dia sebagai pembantu, meskipun sering saya bentak-bentak secara bergurau dan sebagainya. Kalau kolom-kolomnya ya memang Bapak ini kan dia sehari-hari Bapak ya tercermin di kolomnya itulah ngeledek gitu, yang sebetulnya mau menyatakan sesuatu, jadi kita harus pintar-pintar read between the lines apa yang dimaksudnya di dalam sehari-hariannya juga begitu, meskipun kadang-kadang kalau dia udah menganggap kita keterlaluan ya udah aja to the point dan bilang apa yang dia pandang. Kolom saya ini kolom untuk kedaulatan rakyat, koran lokal.
Ya itu yang saya bayangkan pembacanya itu baca Jogja. Nah tapi kemudian orang non Jawa yang tinggal di Jogja itu lama-lama ya seneng. Jadi ini bisa saya teliti ya, orang-orang tamatan Gajah Mada udah kerja di Medan, kerja di mana, itu pada beli buku itu semua. Buku ini laku, bukan hanya orang Jawa yang beli. Absen Pak Khayyam selama hampir 1 tahun tidak menulis itu suatu kehilangan besar sekali. Dan itu mungkin kalau bisa kita cek di Quran KR kelihatan grafiknya, ecerannya itu kelihatan ya kayak gitu. Karena ada orang yang cuma beli Selasa tok gitu, belum ada banyak sekali Mas. Pada tahun 1997, Umar Khayyam pensiun sebagai guru besar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Terutama sehingga situasinya zaman Orde Baru ini makin lama kok zaman Orde Baru makin mengekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saya jadi wah ini apa nih, tidak boleh ada kebebasan mengajar itu di perguruan tinggi, kan untuk menjadi pegawai mesti disaring dulu, mesti ada macam-macam hal. Dan universitas itu kan kekangannya banyak sekali. Jadi saya memutuskan sesungguhnya sebagai guru besar itu baru umur 70 boleh pensiun. Tapi umur 65 saya sudah minta pensiun. Betapa besar perhatian masyarakat Indonesia terhadap sastrawan satu ini. Sosok Umar Khayyam yang akrab dengan siapapun dapat dilihat dari representasi hadirnya para tamu dari berbagai kalangan. Dr. Andes Citraksi dan Dr. Andes Citrakso. Tidak hanya kalangan sastrawan saja, tapi juga dari berbagai kalangan seniman serta tokoh-tokoh masyarakat yang datang untuk menghadiri perhelatan dalam tajuk Pak Khayyam Pamit Pensiun. Sejak pensiun itu, Umar Khayyam banyak melewatkan hari-harinya di Jakarta agar bisa lebih dekat dengan keluarga dan cucu-cucunya.
Ya, itu tadi kita saksikan tayangan film mengenai Pak Umar Khayyam, On the Record, Refleksi Kehidupan karya Edi Pras. Banyak sekali poin-poin yang menarik, menyentuh. Selesai menonton ini rasanya terenyuh dan apa ya, rasanya sepertinya menyenangkan sekali gitu, mengenal Pak Umar Khayyam secara langsung, mendengar dari pendapat teman-temannya, Pak Bakti Sumanto, terus Ignas Kleden. Nah, sekarang sebelum saya tanya jawab ke Mbak Wulan, saya mau kabarkan ke teman-teman yang menonton, kalau ada yang memiliki pertanyaan gitu ke Mbak Wulan mengenai film tadi, bisa juga diajukan di kolom Zoom, di kolom komentar. Jadi, sekarang saya kembali ke Mbak Wulan. Mbak Wulan, gimana nih perasaannya setelah menonton film tadi? Kalau saya kan terenyuh ya. Iya, terenyuh, kangen sama Bapak. Kangen. Ya, tadi ada juga kakak ya di sana ya, Sita Ari Purnami ya. Ada kakak, ada ponakan-ponakan. Kalau yang saya dengar itu Pak Umar Khayyam adalah sosok ayah yang tidak memaksakan kehendaknya gitu, bahkan kepada Ibu Yus Khayyam gitu. Di keluarga sepertinya semuanya itu dibebaskan gitu. Kalau dari pengalaman Mbak, dari muda kan sudah terbiasa nih akses buku Pak Umar Khayyam, terus mengenal teman-temannya juga. Pernah nggak sih kepikiran untuk melanjutkan kiprah Bapak sebagai penulis gitu? Atau jadi budayawan? Kalau ditanya pernah ya. Kalau terkait dengan pernyataan Bapak bukan tipe orang tua yang memaksa anaknya, kalau yang saya rasakan tuh dari dalam hal pendidikan. Bapak tuh nggak pernah memaksa saya untuk mengambil kuliah di Fakultas Sastra atau jadi seniman kayak beliau gitu. Karena padahal pada waktu masa akhir SMA tuh saya sempat gamang mau ambil mau masuk ke universitas yang mana gitu. Oh gitu. Karena saya menginginkan apa yang menjadi kesenangan dan hobi saya itu ada dalam satu fakultas. Ya kan nggak mungkin ya Mbak ya. Jadi saya juga sempat mogok kuliah, nggak mau meneruskan kuliah. Jadi saya waktu itu berargumentasi bahwa orang untuk sukses itu nggak harus menempuh jalur pendidikan atau lewat kuliah gitu. Bisa dari mana aja, toh orang bisa sukses gitu. Tapi Bapak... Terus respon Bapak gimana? Ya, Bapak dengan bijaknya hanya memberi pandangan pada saya bahwa nggak seperti itu, kata dia. Jadi dibiarkannya saya bebas memilih jurusan sendiri gitu. Juga membebaskan saya untuk ambil kegiatan-kegiatan yang saya suka dan ingin lakukan. Jadi beliau cuma kasih masukan, keputusan tetap ada di tangan saya, dan akhirnya saya pun menyelesaikan kuliah. Dan ketika saya lulus, ada sinar bahagia terpancar dari matanya. Ya saya juga jadi ikut senang. Bisa membahagiakan Bapak. Tadi juga di film kan disebutkan beberapa pendapat menarik ya. Poin yang menarik yang saya tonton tadi itu tentang bagaimana beliau menggambarkan tentang peristiwa Gestapo gitu. Ketika banyak penulis periode itu mungkin tidak berani ya membicarakan tentang peristiwa PKI gitu. Beliau tadi juga membuat pernyataan tentang orang-orang PKI di pojokan, lari gitu. Terus beliau mengandaikan gitu, membayangkan bagaimana sih simbol-simbol di desa itu hidup gitu, para petani BTI di tengah kejaran kepungan terhadap mereka gitu, mempertahankan diri melawan tentara. Terus tadi juga disebut orang-orang Islam yang mungkin fanatik ketika itu. Terus ada pendapat Pak Ignas Kleden juga tuh tentang Sumarah dan Bawuk gitu, sosok yang dihadirkan untuk mendokumentasikan peristiwa penting terkait G30S tadi. Sepertinya banyak sekali karya-karya menarik gitu kan, yang tentu saja yang dikarang oleh Pak Umar Khayyam, juga berkaitan dengan bagaimana Bawuk tadi, terus dilanjutkan ke kisah para priai, terus terkait ke genealogi Pak Umar Khayyam sendiri gitu. Dari begitu banyaknya karya menarik beliau, apa pendapat Mbak Wulan tentang karya-karya beliau, dan apa karya beliau yang paling Mbak Wulan favoritkan?
Saya banyak suka ya dengan karya Bapak ya. Menurut saya bagus, lucu, campur lah. Saya sependapat dengan ada pandangan dari Pak Delo Sumarjo dan juga tadi diungkapkan sama Pak Ignaz Leiden ya, bahwa Bapak tuh bukan bicara dari buku, tapi dari masyarakat yang sesungguhnya benar-benar ada gitu. Apa yang ditulisnya tuh menggambarkan potret kehidupan sosial masyarakat yang sesungguhnya. Kayak misalnya dalam buku Priai dan Jalan Menikung, para Priai 2 ya, itu kan terlihat bagaimana Bapak menggambarkan masyarakat Indonesia pada waktu itu, tapi dilihat dari sisi masyarakat Jawa. Nah, buat saya yang lebih mengena atau lebih apa ya, lebih klek gitu, itu dalam seri Mangan Orang Mangan Kumpul mulai dari jilid 1 sampai 4. Menurut saya tulisan Bapak di menurut saya tuh tulisan Bapak di situ tuh lebih kaya lagi gitu. Apa aja ada di situ kan? Dia bicara dari mulai tadi yang apa tuh? Politik iya, kuliner iya, segala macam ada di situ kan. Bentuknya apa sindiran gitu kan? Sindir secara halus. Jadi saya lebih merasa asyik membaca tulisan Bapak tuh yang di seri itu, apalagi yang berhubungan dengan kuliner. Apa namanya? Jadi Bapak tuh, kenapa? Gak heran sih, tadi kan Pak Bagdi juga menyebut karya Bapak itu yang paling banyak diresensi loh di Indonesia pada tahun itu ya, ada 90 resensi. Iya. Terus juga pembaca-pembacanya hanya menunggu tulisan kolom beliau gitu. Iya, mungkin ya salah satu daya tariknya tuh karena Bapak tuh lihai banget mengungkapkan rasa dari makanan sampai membuat orang yang baca tuh penasaran dan ingin mencicipi gitu. Mungkin saya bisa kasih contoh sedikit di apa namanya dari Mangan Kumpul. Misalnya nih saya tunjukkan ya. Ini saya ambil ketika Bapak pamit pensiun, ada kutipan dari Mangan Orang Mangan Kumpul. Judulnya nasi goreng masih 10. Jadi bagaimana Bapak mendeskripsikan rasa. Kadang-kadang garamnya tidak diulek halus dan dibiarkan 1, 2, 3, 4, 5 berbongkah-bongkah. Mak kletus. Nah, di situ Jawanya keluar. Masih berapa kok? Masih 10 Pak. Ya wes tak tunggu. Nah kata-kata masih 10 itulah yang dia ambil sehingga jadi dikenal sebagai nasi goreng masih 10. Karena selalu jawabannya masih 10. Udah Bunda Winarno era itu ya? Iya, betul. Mak Nyus juga kan? Betul. Itu dari Bapak. Nah, yang satu lagi ada ayam panggang Klaten Pak Joyoboyo. Ini juga orang selalu penasaran gitu. Bagaimana Bapak menjelaskan gelaran dada mentok, tepong, supit urang, dan garuda ngelayang yang diadu menurut strategi perang Baratayuda. Terus penggeng eyem. Nah, itu juga ciri khasnya Pak Joyoboyo itu kalau menjajakan ayam panggang Klatennya begitu. Jadi mungkin itu juga yang orang penasaran gitu. Hebat banget ya, ketika orang-orang sekarang hanya bisa menggambarkan makanan gitu dengan enak, nggak enak gitu. Ini ada nilai sosiologisnya dari cerita tentang makanan. Iya. Kalau betul. cerita pengalaman pribadi Mbak Ulan gitu, pernah nggak sih diajak wisata kuliner dengan beliau gitu? Dan apa makanan yang mungkin paling Mbak Ulan favoritkan ketika pergi bareng keluarga? Tadi kayak Iya, sering sekali Mbak. Dari mulai kecil hingga sekarang kali masih ada sisanya. Itu wisata kuliner dengan Bapak tuh nggak bisa dihitung cuma 1, 2, 3 jari gitu. Jadi saya bilangnya tuh soal kuliner, Bapak saya tuh memang sangat cerdas lidahnya. Apa aja tuh yang enak buat beliau tuh disantap. Jadi beliau bisa masuk ke level atau kelas mana aja tuh, baik di kaki 5, dia mau makan di kaki 5 atau bintang atau hotel berbintang. Nah, itu menurun ke anak-anaknya sampai sekarang. Jadi dulu waktu kecil, ya nggak kecil sih, sekolah dasar gitu, saya sering diajak pagi-pagi setiap hari Minggu itu selalu jogging atau lari di Senayan bersama Bapak. Nah, setelah kegiatan olahraga itu selesai, itu yang ditunggu-tunggu. Jadi jajan. Jadi saya sering sekali diajak makan
di Jalan Kendal sana makan sop kaki kambing. Nah itu jadi rutin gitu. Nah rupanya rutinitas itu juga dijadikan alasan sama bapak untuk ajang berkumpulnya keluarga. Jadi nggak hanya dengan keluarga inti, tapi juga dengan keluarga besar dengan adik-adiknya dan segala macam. Lalu dia bikin acara adu gembul bersama adik-adiknya. Jadi makan banyak-banyakan. Nah itu kebiasaan itu terus terbawa sampai saya juga sudah besar, sudah dewasa, dan saya pernah berkesempatan mendampingi bapak ketika bapak ada tugas di luar negeri, itu di Amerika dan di Jepang. Itu kebiasaan makan bersama dia yang nggak hilang. Jadi ada yang menyentuh saya ketika itu kita pergi ketika itu acara Thanksgiving Day. Biasa orang sana kan merayakannya dengan makan kalkun ya, dengan turkey gitu. Jadi bapak juga ingin memperkenalkan budaya sana kepada saya. Saya diajak makan ke sebuah restoran yang berkelas di downtown. Padahal waktu itu kami uangnya pas-pasan. Lalu, iya, jadi ketika kita sudah masuk ke dalam restoran dan ketika menu disodorkan, kami berdua langsung saling bertatap-tatapan, saling memberi kode di mata. Lalu saya pergi ke toilet, saya ngecek dompet saya. Oke, saya balik lagi. Akhirnya saya cuma begini, Pak, aman. Kalau hanya satu porsi turkey yang kita pesan. Akhirnya, singkat kata, Bapak mengalah. Kita hanya pesan satu porsi turkey dan Bapak hanya memesan salad. Jadi dia biarkan saya yang menikmati. Itu buat saya sesuatu yang sangat mengharukan. Ini jiwa besar ya Bapak terhadap saya. Banyak sekali. Sangat menyenangkan bagi saya. Jarang banget saya mendengarkan cerita tentang orang yang cukup figurnya cukup besar gitu dan pengalaman keluarganya sangat menyenangkan gitu. Kalau secara sosial tadi kan secara kekeluargaan gitu kan jalan-jalan gitu, makan bareng. Kalau secara sosial gitu, apa pernah ya diajak terlibat dalam kegiatan sosial beliau gitu? Beberapa kali saya dengar beliau konon selalu memberi warna dimanapun beliau berkiprah gitu. Makanya tadi di acara Pak Kayam pamit pensiun itu kan banyak banget teman-teman, banyak dari berbagai lini kehidupan gitu hadir di sana. Apakah Mbak Ulan ikut terlibat dengan mereka gitu dan mengenal? Kalau dilibatkan dalam kegiatan sosial tidak pernah. Jadi Bapak tidak pernah melibatkan keluarganya untuk ikut dalam kegiatan sosial yang dia lakukan. Tapi saya merasakan jiwa sosial Bapak yang tidak pernah pilih-pilih dalam berteman itu tampak sekali, nyata. Gitu. Jadi beliau tuh berteman pada orang dari mana saja, dari yang miskin, kaya, orang biasa, atau terpandang, cantik, molek, jelek, lusuh, semua berbaur menjadi satu. Itu yang saya lihat. Bapak memiliki sense of humor yang tinggi, memiliki banyak teman dari segala lapisan, betul itu, dan tidak memandang orang dari kalangan atas atau bawah. Satu hal yang selalu dipesankan pada saya, dan saya masih terus berusaha sampai sekarang, adalah jadilah orang yang selalu bersikap prasojo, atau rendah hati, atau sederhana. Itu yang selalu dipesankan kepada saya. Oke, sebelum tunggu, pertanyaan terakhirnya sebelum kita melanjutkan ke film berikutnya. Saya dengar juga Pak Umar ini kan prinsipnya sangat kuat ya. Tadi juga ada penekanan tentang ia diangkat sebagai dirjen di masa Soekarno gitu. Dan juga dia juga pernah berkiprah di tim di DKJ gitu. Bagaimana dia waktu itu Kus Plus boleh masuk tim dan seluruh bentuk seni boleh masuk tim gitu. Jadi nggak ada pelarangan seni di sana. Nilai-nilai etis Pak Kayam ini menurut Mbak ini sebenarnya diperoleh dari siapa gitu ya? Pak kakeknya atau seperti tadi kan tentang pandangannya tentang kehidupan tidak pilih-pilih teman itu menurut Mbak diperoleh Bapak dari mana ya? Mungkin juga dari ayahnya ya, atau juga mungkin dari pengalaman beliau ya, saya kurang tahu. Karena ketika Bapak menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta, saya masih kecil, jadi mungkin saya hanya bisa cerita yang saya alami dan saya nikmati aja. Jadi memang kalau menurut cerita ibu saya sih,
pada waktu itu memang tidak semua pertunjukan boleh tampil di tim di Taman Ismail Marzuki. Jadi kalau dulu yang tadinya tuh tampil tari-tarian tuh tari Bali, tari Serimpi gitu. Tapi ketika zaman itu, waktu itu yang saya lihat tuh wayang orang Barata boleh dipentaskan di tim. Nah, ketika Bapak menjabat sebagai ketua DKJ, hal itu dia mungkinkan gitu. Terjadi. Dan yang saya alami dan saya suka, waktu itu ulang tahun tim menggelar acara pertunjukan wayang orang Barata. Yang main adalah selain penari aslinya juga orang-orang tim sendiri, termasuk bapak saya sendiri ikut main. Jadi waktu itu tim masih ada teater arena. Keren banget. Itu teater terbuka, kursinya itu terbuat dari beton dan di bawah langit langsung. Jadi kalau hujan ya langsung basah. Tapi tidak menyurutkan orang untuk beranjak dari sana. Artinya kan pertunjukan yang disajikan menarik buat mereka gitu. Termasuk saya. Karena ya saya senang dengan usia saya yang waktu itu masih kecil, lihat bapak saya menari, kemudian kalau para penari laki-laki itu memakai kostum lengkap, bapak itu karena itu arena terbuka dan beliau takut masuk angin mungkin, beliau pakai kaos lengan panjang, dilapis di dalamnya, ya itu lucu gitu jadinya. Ya seperti itu Ya. Saya mendengar cerita-cerita Mbak Ulan ini betul-betul berandai-andai banget. Kenapa ya nggak hidup di zaman itu terus melihat kiprah Pak Umar Khayyam. Ya, seperti yang tadi kita bicarakan, kita juga akan menonton 2 film. Jadi tadi kita sudah kembali ke masa silam mengenang kiprah Pak Umar Khayyam. Sekarang kita akan menonton 2 film dari mengenai Ben Sohib dan Avianti Arman. Ben Sohib baru saja menerbitkan buku barunya, Kisah-Kisah Perdagangan Paling Gemilang, dan Avianti Arman juga beberapa saat lalu menerbitkan Museum Masa Kecil. Kita tentunya punya kesempatan untuk mengenal 2 penulis ini selain menonton filmnya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang akan tertarik atau terinspirasi, selanjutnya akan dari Pak Umar Khayyam, selanjutnya akan menonton yang lebih inspiratif juga nih dari Ben Sohib dan Avianti Arman. Ayo kita tonton bareng. Nama saya Ben Sohib. Saya lahir di Jember, Jawa Timur, tanggal 22 Maret 1967. Kenapa saya menulis? Ya, karena saya menyukai sastra, saya menyukai cerita. Jadi saya terdorong untuk menulis. Pertama untuk saya sendiri ya, dan saya tidak punya objek tertentu untuk siapa saya menulis. Saya merasa punya ide, punya inspirasi, punya satu cerita yang menarik untuk saya ceritakan. Kemudian saya tulis. Dan saya publikasikan, saya kirim ke penerbit tertentu atau ke media massa tertentu, ya tentu pembaca dari berbagai kalangan. Karya yang akan saya bacakan nanti ini, ya itu karya berjudul Burung Nasar dan Kutukan Korban ke-9. Ini ceritanya bermula dari cerita seorang teman yang menceritakan satu orang di satu tempat, satu perkampungan yang dia melakukan penipuan dengan cara seolah-olah dia mempunyai piutang terhadap seseorang yang meninggal dunia.
Itu yang hanya yang terlintas, dan saya terinspirasi oleh satu hal yang kemudian saya tulis menjadi satu cerita. Jadi tidak ada yang spesifik kemudian saya pilih. Kalau kebetulan karya-karya saya kebanyakan bercerita tentang kehidupan sehari-hari di Jakarta, yang persoalan etnisitas, persoalan perbedaan agama, kultur, yaitu kebetulan saya mengalami dan saya mengamati. Tapi saya lebih cenderung untuk menulis cerita-cerita yang realis, karena saya memang tulisan karya-karya saya memang merupakan karya-karya realis. Ya, saya hanya mengamati apa yang saya lihat, dan saya kemudian saya cuplik dari sana sini, dan saya coba rangkai menjadi satu cerita yang utuh. Kalau masa penulisannya ya mungkin bisa 1 tahun untuk satu novel, ya. Burung Nasar dan Kutukan Korban ke-9. Sampai pada hari ketika istrinya dengan gembira bercerita bahwa Ubaid, anak laki-laki mereka, berpacaran dan berniat menikah dengan Fahira binti Ma'il Basuri, Hisam Tasir sedang mengenyang kehidupan yang menyenangkan. Lelaki berusia 57 tahun itu tinggal serumah bersama Mina, sang istri, dan Ubaid, anak lelaki satu-satunya. Ketiga anak perempuannya sudah menikah dan ikut suami masing-masing. Dan ketiga anak perempuan itu, Hisam dikaruniai cucu. Hampir setiap minggu seluruh anak, menantu, dan cucu berkumpul di rumahnya. Pada hari-hari selebihnya, Hisam menghabiskan waktu dengan mengurus tanaman di halaman depan rumah, sesekali menagih uang kepada para penyewa 6 rumah petak yang terletak di samping rumahnya, salat maghrib berjamaah di Masjid Nurul Huda bersama beberapa warga kampung Kebonanas lainnya, dan sebulan sekali selepas salat Jumat menjadi tuan rumah bagi 4 atau 5 sahabat seusianya dalam makan siang yang gaduh. Semua berkat Ubaid. Dengan modal pinjaman dari salah seorang kakak iparnya, 10 tahun lalu selepas SLTA, anak itu membuka toko bahan bangunan di dekat Pasar Plumpung. Nama saya Avianti Arman, saya lahir 12 Juli 1969. Secara formal saya menempuh pendidikan arsitektur di Universitas Indonesia dan lulus tahun 1992 dan mulai bekerja sebagai arsitek profesional sejak saat itu. Melalui menulis, saya seperti menemukan suara saya atau menemukan kebebasan ekspresi di situ, karena saya adalah klien saya sendiri. Pertama-tama mungkin untuk saya sendiri, sesudah itu baru pada khalayak yang lebih luas. Kalau sebagai arsitek, kita mau tidak mau harus punya klien gitu, dan kesempatan yang kita dapatkan, saya terutama dapatkan sebagai arsitek yang bekerja sendiri, memang cukup terbatas, karena pada akhirnya klien-klien yang kita dapat adalah spesifik klientel, sementara di dalam tulisan ada
ada kebebasan ekspresi yang menurut saya lebih luas. Kalau kita bicara arsitektur dan sastra sebagai disiplin, kita akan melihat ada kesamaan. Dua-duanya sama-sama memiliki struktur. Mungkin kalau di dalam literatur kita menyebutnya tata bahasa, kalau di arsitektur kita bicaranya struktur, dan keduanya sama-sama bekerja dengan logika. Sementara kedua-duanya juga menyisakan ruang yang cukup lebar untuk ekspresi, imajinasi, dan lain-lain. Jadi secara esensial memang kita bisa melihat kesamaan cara kerja di kedua bidang ini. Kamu adalah topografi dari tidur yang panjang dan mimpi yang lengang. Hujan lepas dan lesap di rambutmu ketika subuh menyimpan dingin di kayu angin dan tubuh menjelma latar yang jauh. Apa yang dapat kuingat dari bentang sebelum itu? Sebuah potret hitam putih. Mungkin sebuah tahun berangka 7. Noktah-noktah di laut teduh yang menampik lupa. Seperti musim di dataran ini, jejak kaki akan segera terhapus oleh siklus. Kita takkan pernah bisa membaca nasib yang kita gurat. Garis-garis 3 dimensi yang tak tercatat sistem koordinat. Kekasih, ketika kamu menguning nanti, di atas meja yang redup, akan tertinggal hanya cetak biru dari yang tak pernah kita miliki. Yaitu tadi 2 film pendek untuk respon juga film panjang mengenai Pak Umar Khayyam. Karena waktu yang terbatas ini tinggal 5 menit lagi, saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir yang nanti mungkin Mbak Wulan Khayyam bisa jawab langsung kepada penanya, karena ini temannya Mbak Wulan nih. Lalu akan saya tutup acaranya. Jadi ini ada pertanyaan dari Mbak Nelden, salam kangen dari Berlin katanya. Di closing credit film tentang Bapak tadi, aku lihat nama Mbak Wulan juga termasuk yang terlibat dalam produksi dokumenter lontar tentang Bapak. Aku ingin dengar bagaimana pengalaman Mbak dalam hal ini, di satu sisi bekerja di balik layar sebuah produksi film dokumenter, di lain sisi subjek film tersebut adalah bapaknya Mbak sendiri. Jadi bagaimana prosesnya? Terus apakah ada tantangan-tantangan dan kemudahan-kemudahannya? Jadi karena terbatasnya waktu, kami mohon maaf. Jadi mungkin Mbak Wulan nanti bisa menjawab ya kepada Mbak Nelden juga. Selanjutnya, jadi acara ini adalah bagian dari Festival Sastra Lontar yang terselenggara berkat dukungan penuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program fasilitasi bidang kebudayaan dan berkolaborasi dengan Jakarta Content Week. Bintang tamu yang mengenal dekat sosok dalam film OTR akan dihadirkan juga dalam 2 sesi berikutnya. Akan ada 2 film selanjutnya mengenai Ena Hadini dan juga mengenai Pramudia Anantatur setelah film Pak Umar Khayyam hari ini. Jadi teman-teman yang sekarang menonton filmnya terus mengikuti program-program Festival Sastra Lontar ya di Jakten dengan mengecek jakten.com. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kedatangannya Mbak Wulan Khayyam. Ceritanya seru banget. Mbak Nelden pasti tadi pas mendengar juga senang gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang menonton acara kali ini. Dengan ini mungkin acara sudah bisa kita akhiri. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya.
Terima kasih Mbak Mimi. Terima kasih Mbak Ulan. Terima kasih ya Mi, Mbak Ulan, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Zen. Akhirnya tampil juga. Terima kasih Mbak Ulan. Seru banget jawaban-jawabannya Mbak Ulan. Nggak kelihatan kayak baca kok. Wow. Kita nggak foto nih. Jadi gimana nih? Wah Bang Zen. Oh ini yang namanya Bang Zen. Halo Bang Zen, salam kenal. Salam kenal Mbak Iya. Ulan. Kurang lebihnya mohon maaf deh kalau ada Kurang nih konslet-konslet.